Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberi sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian, yaitu bertoharo. Toharo itu dibagi atas 3 bagian, yaitu wudu, tayamum, dan mandi wajib atau mandi junub. Oke, yang pertama, wudu. Wudu itu dalam syariat Islam adalah suatu syarat utama dalam menghadap Allah. Karena wudu itu bertujuan untuk menyucikan diri dari hadas-hadas kecil dan debu-debu. Dalam surah Al-Maidah itu mengatakan bahwa apabila kamu ingin melaksanakan salat, hendaklah untuk menyucikan diri terlebih dahulu. Dan awal dari itu, hendaklah kamu untuk menyucikan diri dengan cara mencuci tangan, membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku, dan membasuh kepala, rambut, dan diakhiri dengan membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Oke. Tata cara yang baik dalam melakukan atau melaksanakan wudu yaitu yang pertama, teman-teman sekalian harus niat terlebih dahulu. Dalam syariat Islam sebenarnya niat itu adalah hal yang sangat utama dalam melaksanakan pekerjaan atau ibadah tertentu. Tapi untuk bagi teman-teman sekalian yang tidak mengetahui niat ini, untuk selebihnya atau untuk kiranya untuk menghafal niat ini, karena niat ini adalah salah satu utama dalam melaksanakan wudu. Oke. Niat ini yaitu nawaitu wudu ali rafil hadasil asgarihi pada lillahi ta'ala. Dan setelah itu teman-teman bisa dengan memulai wudu, yaitu membasuh tangan seraya dengan mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim, dan mulailah membasuh tangan dengan sebanyak 3 kali. Yang kedua, setelah teman-teman semua membasuh tangan sebanyak 3 kali, teman-teman selanjutnya mengusap hidung. Di sini dalam mengusap hidung itu dalam syariat Islam mengatakan apabila teman-teman sekalian ingin mencuci hidung atau membasuh hidung, hendaklah teman-teman semua harus membasuh sampai ke lubang hidung, sampai ke dalam. Jangan sampai ada kotoran atau apa yang takutnya kalau dalam melaksanakan sholat, dalam apa saja, takutnya nanti jatuh bulu hidung atau kotoran hidung. Itu sangat tidak memungkinkan untuk beribadah. Setelah itu teman-teman, langkah ketiga, teman-teman semua bisa membasuh wajah. Dalam membasuh wajah di sini teman-teman tidak langsung membasuh saja seperti ini, seperti begini. Teman-teman harus membuat segumpalan air begini, kayak wadah di tangan, dan membasuhnya. Sebelum teman-teman semua membasuhnya, teman-teman harus bisa membuat dari kening. Itu diawali dari kening dan diputari sampai ke ujung-ujung rambut, sampai ujung dagu, diakhiri dengan sampai ujung dagu. Seperti begitu sebanyak 3 kali. Dan yang keempat, teman-teman membasuh tangan sampai ke siku. Di sini saya beranggapan bahwa banyak teman-teman sekalian yang masih kurang mengerti dalam tahap keempat ini, yaitu membasuh tangan. Di
Di sini sebenarnya membasuh tangannya itu bukan membasuh saja, membasahi. Tapi di sini mengatakan membasuh tangan sampai hingga ke siku. Mengapa sampai di siku? Karena di siku adalah suatu tempat yang sangat susah sekali tersentuh air. Sangat susah tersentuh air karena tempat itu adalah jauh. Tempat itu apa ya? Kayak mengatakan seperti begitu. Tapi bagi saya, kalau teman-teman yang di sana masih merasa wudunya kurang sempurna tentang dalam tahap keempat ini, teman-teman mungkin bisa mempraktikkan sendiri di rumah agar tidak terjadi kesalahan lagi. Oke? Yang kelima itu membasuh kepala. Di sini dalam hadis itu mengatakan bahwa dalam membasuh kepala hendaklah dimulai dari ubun-ubun dan memutari sampai ke belakang telinga sampai belakang leher. Sebenarnya dalam syariat Islam itu dalam membasuh kepala itu ya apa ya, kayaknya bisa dikatakan harus sampai kita merasa itu air itu menyentuh kulit kepala dan kayak dingin. Itu sebenarnya yang sempurna dalam membasuh kepala dalam wudu. Tapi untuk teman-teman sekalian di sana yang masih kurang mengerti, ya mungkin bisa praktek sendiri saja. Oke, dan yang keenam itu membasuh telinga. Di sini mengatakan membasuh telinga itu teman-teman bisa menggunakan tangan kanan seperti begini, yaitu menusuk lubang, tidak perlu sampai dalam, cuma cukup berapa meter saja, begini milimeter, dan membuat seperti sentimeter. Dan apa ya, teman-teman bisa melakukan itu sebanyak 3 kali sebelah kanan dan sebanyak 3 kali sebelah kiri. Oke, dan yang terakhir itu teman-teman bisa membasuh kaki. Di sini banyak yang salah di sini. Di sini dalam membasuh kaki itu apa ya? Teman-teman itu pasti banyak yang mager, banyak yang tidak tidak ya siram-siram kaki saja, seperti yang penting kena air, ya udah gitu aja. Tapi dalam syariat Islam itu tidak boleh begitu, nggak bisa kayak tidak dianjurkan kayak begitu. Sebenarnya dalam Islam itu mengatakan dalam membasuh kaki teman-teman harus mengangkat kaki kanan dan menggunakan tangan kanan atau dua-dua dengan mengusapnya sambil mencuci atau mengenakan keran bisa, atau mengambil segumpal air, atau kalau airnya sedikit bisa hemat-hemat air gitu, baru bisa sebanyak 3 kali. Kanan itu 3 kali dan kiri itu 3 kali. Oke. Untuk yang terakhir, ini yang paling sangat dilupakan dari teman-teman semua, yaitu membaca doa setelah wudu. Mungkin banyak di luar sana teman-teman yang masih ya lupa sedikit lah dalam doa ini. Yaitu doa ini itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni ibadikas salihin. Mungkin banyak teman-teman yang lain di luar sana masih mungkin kurang mengerti tentang doa ini.
mungkin bisa membuka-buka Google atau buka-buka apa ya, kayak baca-baca doa kecil atau SD bisa. Dan oke, kalau untuk artinya sendiri itu yang saya tahu yaitu artinya itu tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada selain Dia, tiada utusan selain Dia, tidak ada yang lain selain Dia, dan kami percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, dan masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang selalu menyucikan diri, orang-orang yang taat beribadah, orang-orang yang selalu ingin menghadap ke Allah itu seperti dia menghadap ke orang-orang yang penting. Dan yang terakhir itu selalu menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Itu yang saya tahu dari arti doa tersebut. Yang kedua itu adalah tayamun. Di sini tayamun itu adalah suatu hal yang dimana dalam menyucikan diri itu yaitu dengan objek seperti tanah, batu, atau seperti debu yang menempel di sofa atau di mana saja, di tembok, bisa dikatakan begitu. Karena yang saya pernah baca, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah itu bersabda bahwa apabila waktu sholat telah tiba dan teman-teman semua tidak menemukan air sedikit pun, teman-teman sekalian bisa memperbolehkan atau boleh bertayamum. Karena sebenarnya dalam Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa apa saja yang ada di permukaan bumi itu bisa dapat dipakai dalam menyucikan diri. Berarti semuanya, baik itu tanah yang saya jelaskan tadi, tanah, batu, maupun apa hal itu bisa dipakai menyucikan diri. Baiklah. Untuk tata cara sendiri bertayamun itu harus diawali pertama dengan niat. Niat di sini bukan seperti niat yang tadi wudu, nawaitu wudu li rafi hadasil asgari fardhan lillahi ta'ala. Di sini hanya beberapa kata sedikit, yaitu nawaitu tayamun listabahadis salati fardha lillahi ta'ala, yaitu saya menyucikan diri dengan cara bertayamun dengan niat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua itu teman-teman bisa mencari seperti wadah atau objek. Contoh, teman-teman semua itu ada di atas pesawat. Teman-teman itu mungkin bisa merapatkan tangan seperti begini dan merapatnya di permukaan sofa, pesawat, atau apapun itu yang teman-teman semua beranggapan bahwa di situ ada debu atau kotoran seperti tanah atau apapun itu. Dengan niat seperti itu, teman-teman semua membuat seperti ini. Tapi sebelum itu teman-teman harus membuat tangan ini, telap jari-jari itu harus rapat seperti ini dan menempel pada tembok atau sofa di pesawat bisa juga. Dan
Selanjutnya itu kalau sudah, teman-teman meregangkan tangan seperti begini dan cobalah untuk membasuh tangan kanan. Dalam membasuh tangan kanan itu teman-teman harus membasuhnya jari antara jari kiri dan jari kanan itu tidak boleh melebihi, tidak boleh seperti begini. Teman-teman harus mencoba seperti begini. Jari tangan kanan itu harus lebih tinggi dari jari tangan kiri, jadi harus seperti begini sampai ke situ sebanyak 3 kali sampai di pergelangan. Sudah sampai pergelangan, teman-teman sampai masuk ke jempol sini, dan seperti itu juga sebelah kiri. Teman-teman melakukan begini sampai pergelangan tangan dan masuk jempol. Dan setelah itu kalau sudah, teman-teman bisa melaksanakan sholat. Yang terakhir adalah mandi junub atau mandi wajib. Di sini teman-teman sekalian, yang kan di sini awalnya kita kan ada di bulan puasa. Jadi mungkin teman-teman sekalian yang masih bingung dalam mandi wajib bulan puasa, ya itulah bagi laki-laki. Baiklah, pertama, teman-teman semua harus mengucapkan niat. Niat adalah hal yang sangat utama dalam melaksanakan pekerjaan atau ibadah. Yang seperti saya katakan sebelumnya, waktu saya mengutarakan tata cara berwudu, itu niat. Di sini niat saya bilang yang saya biasa pakai, maksudnya yang laki-laki, yaitu nawaitu gusla hadas, nawaitu gusla dirafil hadasil akbarihi minal janabati farda lillahi ta'ala. Di situ saya berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar atau janabah karena Allah Ta'ala. Baiklah, di situ yang kedua, teman-teman sudah itu, sebelum itu teman-teman membasuh kepala sebanyak 3 kali sambil mengucapkan niat itu, dan mencoba berwudu. Dan setelah berwudu, teman-teman membasuh sebelah kanan badan kanan sebanyak 3 kali, dan membasuh badan sebelah kiri sebanyak 3 kali juga. Di sini teman-teman harus meratakan air, karena dalam syarat mandi wajib itu harus betul-betul semua anggota tubuh harus terkena dengan air, harus tersentuh dengan air. Jadi teman-teman semua harus betul-betul menghayati ini. Di sini kalau bagi kaum laki-laki mungkin yang ada jenggot atau kumis, cambang atau apapun sampai di bulu-bulu tebal bagian bawah itu harus betul-betul terkena air. Dan untuk terakhir, teman-teman yang telah membasuh bagian kanan tubuh dan kiri itu, apabila teman-teman tangannya tersentuh, tidak sengaja tersentuh kelamin atau apapun kemaluan, bisa diakhiri dengan wudu lagi, seperti begitu. Dan untuk perempuan yang ingin melaksanakan mandi junub atau mandi wajib, mungkin saya sedikit bisa share, yaitu untuk kaum perempuan ya seperti begitu. Niat pertama, nawaitu ghusl fi hasil akbari minat janabati pada lillahi ta'ala, dan mencoba membasuh dengan mengucapkan niat, coba berwudu, membasuh kanan kiri banyak 3 kali, dan mencoba untuk semua kotoran yang apa di dalam tubuh itu coba menghilangkan dulu. Dan sudah itu cobalah bersih, dan sama seperti hal yang tadi, kaum laki-laki, kaum perempuan juga sama. Tapi di sini dalam membasuh kepala itu harus betul-betul
rambut itu harus terikat dan bisa tersapu semua sebanyak 3 kali. Tidak boleh jatuh, harus ikal rambutnya. Dan untuk misalnya terakhir itu seperti halnya laki-laki, bisa kalau apabila tersentuh kemaluan atau apa, kaum perempuan juga bisa melaksanakan wudu untuk bagian terakhirnya, seperti itu. Baiklah, minta maaf apabila terdapat beberapa sedikit salah kata atau beda argumen dengan teman-teman sekalian yang sedang menonton ini. Manusia itu tidak jauh sempurna dari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah setiap kekurangan manusia itu pasti memiliki kelebihan tersendiri. Baiklah, salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.